Halo guys, kembali lagi bersama MD-ku. Pada video kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan salah satu film yang sangat unik dan keren, yaitu film Money Heist. Oke, setelah jam ke-20 perampokan ini, Raquel yang tanpa sadar bahwa dalang dari perampokan ini yaitu Profesor sedang berada di sampingnya Raquel. Mereka saling ngobrol dan ngopi bareng. Film kok begini amat sih mas? Masa iya antara perampok dan pihak intelijen malah ngopi bareng? Oke lanjut. Pukul 6.25 pagi, Raquel menelpon ibunya menggunakan telepon milik Profesor. Ia mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumah. Dan semua pun bersiap termasuk saya dan kamu yang lagi nonton film ini. Tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah, agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Money Heist Season 1 Episode 3. Monggo. Kembali di dalam gedung percetakan uang Spanyol, kurang dari 20 jam para perampok telah mencetak uang sebanyak 52 juta euro. Ya kalau dikursuskan dalam bentuk rupiah sekitar 846.629.5.902 ya rupiah. Banyak sekali jumlahnya dan saya bingung buat nyebutinya. Silahkan kalian searching sendiri di Google. Mohon maaf ya, silahkan cari sendiri. Oke. Careta. Kelompok ini membawa keluar Nona Monica Gestambet. Nona Monica menjelaskan ada 67 sandera dan semua dalam keadaan prima, sehat walafiat. Ia mengimbau kepada para polisi agar tidak melakukan penyerangan jika tidak ingin para sandera terluka. Scene pun berpindah di rumah Raquel. Ia melihat Paula yang sedang tertidur pulas di dalam kamar karena lelah. Raquel pun tidur di sebelah Paula dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kembali di dalam gedung percetakan uang Spanyol, di sini para sandera dikumpulkan agar suasana tenang dan tidak tegang. Mereka diizinkan untuk merekam pesan dan menjelaskan keadaan mereka kepada keluarga para sandera. Di lantai paling bawah, Pak Mosko memerintahkan beberapa sandera untuk bergantian menggali lantai sedalam 48 meter agar bisa mencapai pipa drainase. Di tempat lain dalam gedung, di dalam ada Rio dan Nona Alison Parker, anak dari duta besar kerajaan Inggris itu loh ya. Ia sedang merekam pesan untuk ibunya dan berkata bahwa ia di sana tidur dengan nyenyak dalam sleeping bag dan baik-baik saja. Ia juga meminta maaf karena foto telanjangnya yang diunggah dalam sosmed oleh teman sekelasnya. Sesaat kemudian Mbak Tokyo masuk. Di sana Rio dan Mbak Tokyo bertengkar karena kejadian penembakan dua polisi di video yang kemarin. Cek silahkan video yang kemarin. Dalam pertengkaran itu, diam-diam Nona Alison Parker mengambil teleponnya dan membuka internet untuk menghapus foto telanjangnya di sosmed. Dari dalam camp polisi mendeteksi sinyal telepon milik Nona Alison Parker. Mereka pun menyadap kamera telepon milik Nona Alison Parker. Setelah Rio mengetahui, ia merebut telepon itu. Namun tanpa sadar, wajah dari Rio terekam dan diketahui oleh para polisi. Kembali di lantai bawah, tanpa pengawasan dari Pak Mosko, Arturo dan salah satu anak berhenti melakukan tugas yang diberikan oleh Pak Mosko. Mereka membuka sebuah kotak yang terbungkus dengan kain warna coklat. Di dalamnya berisi bahan bakar, amunisi peluru, dan sekotak narkotika. Setelah itu Pak Mosko datang dan memarahi mereka. Untung saja mereka tidak ketahuan. Karena mendapatkan kabar bahwa wajah
dari salah satu perampok telah diketahui. Raquel pun bergegas dan datang kembali ke tempat lokasi perampokan. Di dalam camp, Raquel meminta diputarkan video dan diperlihatkan wajah perampok itu. No pudimos grabar más de 6 segundos. Setelah itu Raquel menelpon Profesor yang merupakan dalang dari perampokan ini. Di sini Profesor berkata bahwa ia memerlukan makanan dan obat-obatan seperti insulin, sentralin, albuterol, pil aborsi dan anxiolytik. Karena semua obat-obatan itu para sandera yang memintanya. Ia juga meminta agar semua dibungkus dengan plastik transparan untuk menghindari senjata tersembunyi. Raquel pun menyetujuinya. Raquel juga berkata jika identitas dari salah satu anggota kelompok dari Profesor telah diketahui oleh para polisi dan pihak intelijensi. Dan jika Profesor tidak secepatnya menyerahkan diri, lama-kelamaan dalam penyelidikan seluruh anggota kelompok ini pun akan diketahui. Di sini Raquel menawarkan keringanan hukuman dari 18 tahun penjara ke 8 tahun penjara kepada Profesor jika ia keluar dari gedung sekarang juga. Profesor hanya tersenyum dan berkata itu bukanlah kesepakatan yang adil dan merasa bahwa pihaknya yang dirugikan. Profesor juga berkata jika ia gagal dalam rencana B, maka ia akan jalankan rencana C. Namun semua itu disangkal oleh Raquel dan memberitahu kepada Profesor jika para polisi telah menemukan 67 HP dengan velcro di dinding. Profesor pun kaget dan terdiam sejenak. Setelah itu Profesor menelpon Berlin dan berkata untuk menemukan ponsel dari Sandra yang diambil dan telah merekamnya. Tú encuentras el teléfono. Di sana Berlin marah kepada para sandera karena telah merekam dan mengirimkan video kepada polisi. Rio terlihat merasa sedikit ketakutan. Dan di camp para polisi terus mengidentifikasi wajah dari Rio. Mereka menemukan bahwa Rio memiliki nama asli Aníbal Cortés, lahir di Gestafe. Mereka juga mengetahui bahwa Rio ahli dalam bidang alarm dan pernah bekerja di perusahaan security. Dan juga ada perintah dari Interpol untuk menangkap Rio terkait dengan perampokan sebuah rumah besar di Geneva. Dalam gedung Berlin masih mencari pelaku pelapor itu, tapi tidak menemukan. Dan Rio pun menghampirinya bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Rio menjelaskan ketika sedang berada di ruang telepon, Mbak Tokyo masuk dan mereka berdua bertengkar. Dalam kesempatan itu Nona Alison mengambil teleponnya dan membuka internet sehingga dapat dilacak dan disadap oleh polisi. Si kembar Helsinki dan also memukuli Rio karena kesalahannya selalu membahayakan hidup kawan-kawannya. Kembali ke Raquel, ia meminta izin untuk makan dan akan kembali 15 menit lagi. Pintu gedung uang percetakan Spanyol dibuka. Mereka bersiap untuk mengambil makanan dan obat-obatan yang diminta oleh perampok. Di ruang lain, Nona Monica Gestambet ingin mengambil telepon milik Arturo yang berada di sakunya karena ingin menelpon polisi. Dia berpura-pura meminta air dan menjatuhkan lalu mengambil telepon itu. Ia kaget ketika Denver masuk dan menyuruhnya untuk keluar karena Nona Monica Gestambet mengira Denver mengetahui aksinya tersebut. Bukannya Denver mengetahui hal itu, namun ia hanya menyarankan agar Nona Monica Gestambet tidak menggugurkan kandungannya. Karena Profesor tahu jika Raquel akan makan siang, ia menghampiri Raquel di tempat yang sama ketika bertemu pertama kali. Dengan santainya Profesor mengajak Raquel untuk berbincang-bincang dan seolah-olah bukanlah dia dalang dibalik dari perampokan ini. Raquel yang terlalu curiga dengan orang ini langsung melumpuhkan dan mencari alat perekam atau sebuah penyadap yang disembunyikan oleh Profesor. Karena tidak menemukan bukti apapun, Raquel pun meminta maaf dan bergegas pergi. Kembali dengan Denver, ia memberikan sejumlah uang kepada Nona Monica Gestambet
agar tidak jadi menggugurkan kandungannya, dan selanjutnya uang itu juga dapat digunakan untuk mengurus perlengkapan bayinya hingga tumbuh dewasa. Namun Nona Monica Gestambet tetap meminta obat aborsinya kepada Denver. Karena ini Denver kecewa dengan Nona Monica Gestambet. Ia menjelaskan bahwa hidupnya hancur karena ibunya dulu ingin menggugurkan Denver, lalu menghirup heroin yang seharusnya ia jual. Setelah itu ibu Denver ditangkap oleh polisi, sehingga membuat Denver lahir di antara penjara, narkoba, dan polisi. Dan di sini Nona Monica Gestambet berubah pikiran untuk meneruskan kandungannya. Dan Berlin pun senang dan menyuruh Nona Monica Gestambet kembali ke ruangan dengan yang lain. Saat Nona Monica beranjak untuk pergi, telepon yang ia bawa berbunyi dan membuatnya dalam masalah besar. Berlin pun menghampiri dan menemukan sebuah telepon di dalam celana dalam Monica Gestambet. Wow. Denver diberi tugas oleh Berlin untuk membunuh Nona Monica Gestambet karena hal itu. Karena Nona Tokyo tahu bahwa Rio telah dipukuli sampai babak belur oleh kelompoknya sendiri, ia pun menghancurkan CCTV yang dikendalikan oleh Profesor. Di sini aksi pun sudah terlihat sangat berantakan dan satu tim kelompok ini pun mulai kehilangan kepercayaan antara anggotanya oleh sebab ikatan percintaan antara Mbak Tokyo dan Rio. Semua pun menodongkan senjatanya dan cerita pun berlanjut. Oke deh guys, segini aja dari pembahasan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Dadah.